Disclaimer. Cerita ini hanya fiksi atau karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata. Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 624. Setelah Zhang Yi berhasil menghancurkan semua gagak api Seiichiro Jinguji, Satoru, Feng Huangyuan dan Seiichiro Jinguji mencoba melindungi Mayumi Takeuchi. Karena semua yang terjadi mereka tahu kalau serangan kali 8 Zhang Yi sangatlah menakutkan. Jadi mereka tidak bisa meninggalkan Mayumi Takeuchi untuk menyerang Zhang Yi. Bahkan setelah mereka bersatu ditambah dengan Seiichiro Jinguji yang menerima kemampuan darah dari Mayumi Takeuchi, mereka hanya berakhir seri dengan Zhang Yi di medan pertempuran. Di udara, Zhang Yi tersenyum dan berpikir dalam benaknya. Sekarang aku menahan dua petarung terkuat Eclipse Moon sendirian. Pada tingkat ini, dia melirik ke bawah ke arah Bailey Changqing yang sedang bertarung. Selama anak buahku bisa menahanan anggota Eclipse Moon lain dan para bajak laut, kita seharusnya bisa bertahan sampai pasukan Samsara tiba. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh Seiichiro Jinguji. Seiichiro Jinguji tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap anggota tim Tengu lainnya, dan begitu pula Zhang Yi. Saat para master bertanding, gangguan apapun akan menciptakan peluang bagi lawan, dan itu bisa berakibat fatal. Di sisi Bailey Changqing, setelah bertarung dengan Bailey Daiko Yanjin, dia menyadari dia tidak akan bisa mengkill Daiko Yanjin jika tidak mengambil tindakan berani. Bailey Changqing segera mengambil senyawa nomor 5 yang selalu dia bawa untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Tanpa mengalihkan pandangan dari Daiko Yanjin, Bailey Changqing menelan senyawa nomor 5 yang berbentuk permen. Dengan senyawa nomor 5 yang memiliki manfaat membakar nyawa dalam waktu singkat untuk meningkatkan efektivitas tempur, dia berharap bisa membunuh Daiko Yanjin. Segera setelah itu, tubuh Bailey Changqing dipenuhi kekuatan, memancarkan aura yang menggetarkan, udara di sekitarnya bertiup kecang. Sekarang dia seperti Son Goku dalam mode Super Saiyan. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Shine." Begitu Bailey Changqing selesai mengatakan itu, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Daiko Yanjin. Saking cepatnya itu, seakan-akan dia telah berteleportasi ke sana. Tendangan lurus sederhana dilancarkan ke kepala Daiko Yanjin. Daiko Yanjin terkejut, dia terlempar puluhan meter jauhnya. Tubuhnya yang besar terseret di tanah sebelum akhirnya berhenti. Daiko Yanjin tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukan Bailey Changqing. Dia berteriak dengan marah. "Kau pakai tisu magic, itu curang." Bagi seorang pegulat sumo, menggunakan penguat adalah tindakan yang sangat memalukan. Yang membuatnya semakin marah adalah sebagai seorang Ronin, dia tidak memiliki produk berteknologi tinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Bailey Changqing berkata dengan dingin, "Ini adalah medan perang." Dia melompat untuk menyerang Daiko Yanjin lagi. "Medan perang? Itu berarti kami harus menghabisimu." Daiko Yanjin mengangkat tombaknya untuk menghalau serangan Bailey Changqing, namun serangan itu terlalu kuat untuknya. Dia terlempar beberapa meter jauhnya, rahangnya gemetar. Ini pertama kalinya, dia merasakan dia kalah dalam hal kekuatan-kekuatan. "Sialan, aku benar-benar kalah dalam pertarungan kekuatan," pikir Daiko Yanjin berkeringat dingin. Bailey Changqing memegang tombaknya dan berlari di atas salju. Ujung tombak yang tajam itu terseret dan membuat kerusakan di tanah sepanjang dia berlari. "Kalian orang negara Neon suka mempelajari segala hal dari negara kami. Dan bahkan ada seseorang seperti Honda Tadakatsu yang meniru Lubu, jenderal terbaik di Three Kingdom. Sungguh konyol, hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa seorang komandan militer." Bailey Changqing menekan dan memukulinya. Namun tidak dapat mengkill Daiko Yanjin dengan cepat karena tubuh Daiko Yanjin sangatlah keras setelah dia bertransformasi. Meski begitu dia harus terus menyerang. "Sebelum efek senyawa nomor 5 berakhir, aku harus menghancurkan Ronin ini secara langsung. Jika efeknya hilang dan pasukan Samsara belum datang, aku akan mati," pikir Bailey Changqing sambil terus menyerang dengan sangat cepat sampai tombaknya terlihat seperti cambuk yang terus menghantam tubuh Daiko Yanjin. Di medan perang utama, duel antara Zhang Yi dan Seiichiro Jinguji masih menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat ini,
tetapi mereka tidak bisa tidak berdoa untuk pemimpin mereka masing-masing. Karena kegagalan salah satu di antara mereka, Zhang Yi atau Seiichiro Jinguji akan secara langsung mengubah keseimbangan seluruh medan perang. Inilah kemampuan mutan papan atas untuk mendominasi medan perang. Di atas udara Zhang Yi melirik pertarungan Xiao Honglian dan yang lainnya melawan para bajak laut. Tampaknya Bai Li Changqing juga sudah menahan sebagian besar kekuatan tempur Eclipse Moon. Yang terpenting sekarang adalah kelompok bajak laut yang sedang bersatu untuk dan dilawan oleh pasukan lain. Koalisi kota Tianhai, Xiao Honglian, Xingtian dan yang lainnya, bersama dengan Paman Yu dan Fatisu, menguasai bukit tinggi yang membuat mereka dalam posisi yang menguntungkan. Xiao Honglian dan Xingtian saling berpandangan. Xiao Honglian berkata, kita tidak bisa masuk ke medan pertempuran terdepan. Jadi kita bantu saja Zhang Yi dan yang lain menghadapi prajurit-prajurit lain di pinggiran. Itu sesuai dengan apa yang kuharapkan. Jawab Xingtian. Kekuatan mereka tidak dapat mencapai tingkat tim investigasi atau Eclipse, mereka tahu itu. Namun jika melawan bajak laut, masih tidak tahu siapa yang menang. Xingtian memegang tombaknya dan mengaktifkan kemampuannya, tentara Xingtian. Lapisan cahaya merah muncul dari tubuh Xingtian, diikuti dengan para bawahannya, ini membuktikan kemampuan tentara Xingtian telah diberikan pada ratusan orang di sekitarnya. Segera setelah itu Xiao Honglian mengangkat tangannya memberi perintah agar pasukannya menyerang serempak. Serang! Teriak salah satu tentara sambil menyerang pasukan bajak laut. Sayangnya serangan mereka tidak terlalu memberikan pengaruh. Tiba-tiba suara Paman Yu terdengar dari belakang mereka. Semuanya minggir. Paman Yu mengenakan kostum yang aneh sekali. Sebenarnya daripada menyebutnya kostum, lebih baik menyebutnya berbagai weapon api berdaya rusak tinggi yang dirangkai menjadi satu sehingga membentuk sebuah baju zirah yang amat berat dan dahsyat. Paman Yu berteriak, Fatisu. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua bekerja sama. Mereka diam-diam telah menyiapkan ini sejak lama. Fatisu segera mengaktifkan kemampuannya, badai salju. Meskipun kemampuan Fatisu tidak mematikan, namun cukup untuk menyebabkan kebingungan besar bagi lawan dan mengganggu penglihatan mereka. Segera setelah itu Paman Yu menyerang secara membabi buta. Meskipun bukan ammo asal, weapon kelas berat masih sangat berbahaya untuk bajak laut biasa dan mutan tingkat rendah. Lebih parahnya lagi, itu adalah senjata dan perlengkapan yang sangat dahsyat. Dengan bantuan kemampuan Fatisu, para bajak laut di tengah badai salju tidak bisa melihat apa-apa bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Siapa yang menyerang gila ini? Jangan serang aku. Teriakan panik para bajak laut yang mencoba menyerang terdengar di dalam badai. Paman Yu meraung marah. Ah, Shine. Serangan Paman Yu menghujani para bajak laut, tubuh mereka ditembus tanpa ampun oleh serangan berenergi tinggi, dan dalam sekejap mata, sejumlah besar bajak laut tewas. Di atas udara Zhang Yi melihat kejadian itu. Dia tersenyum dan sebuah ide jahat muncul di benaknya, karena terlalu sulit untukku membunuh Daiko Yanjin dan Kanute dengan senapan runduk. Maka lebih baik untuk menyerang mereka secara langsung saat mereka sedang bertarung. Zhang Yi mengganti weaponnya dengan dua beceng kembar. Ayo kill mereka tanpa mereka sadari. Pikir Zhang Yi lalu mengarahkan dua beceng itu ke arah Daiko Yanjin yang sedang bertarung dengan Bai Li Changqing. Seiichiro Jinguji tiba-tiba tersenyum jahat. Mari lihat yang lebih cepat, kau yang menyerang mereka sampai Shine. Atau aku yang mengkill kedua wanita yang mengikutimu itu? Kemudian chapter 624 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, biar kalian tidak ketinggalan info. Kalian yang nonton video ini, sekali-kali bukalah tab komunitas dan buka komentar. Biar kalian tidak ketinggalan info. Ngomong-ngomong, kalian dapat pesan dari gadis si AI Vice kemarin. Ini dia pesannya. Aku jijik sama Mas. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Ya Allah, cobaan macam apa lagi ini?